Tiba-tiba hari ini Pak Jokowi bilang, Pak Jo itu kuangkat jadi anak angkatku. Mana lebih hebat itu daripada saya S3? S3 masih mungkin pengangguran. Semua kekuatan saya mungkin tak hebat. Tapi kalau dibilang hari ini itu jadi anak Pak Jokowi, kira-kira setelah itu ada nggak pasukan pengawal presiden jagain saya? Ada. Karena apa yang saya buat atau karena status saya berubah? Status saya berubah. Sekarang kehebatan saya tidak tergantung perform saya lagi, tapi tergantung sehebat apa bapak saya. Musuh kita yang terbesar di dunia ini kita selalu wah dia itu juara 1, ini IPK-nya cum laude, ini tamatan luar negeri. Itu kesuksesan orang. Tapi sebenarnya yang paling sukses itu adalah sekaya apa bapaknya. Sehingga kita pun ikut-ikutan. Kalau kita lihat orang, kita lihat performnya. Mana ijazah? S1. Kita ukur langsung. Paham maksudnya? Dan kita juga mulai nilai diri kita. Oh, lihat lagi apakah dia tinggi, cantik, semua, perform semua. Tetapi di sorga tergantung anak siapa dia. Sehingga kita pun ikut-ikutan dengan dunia ini. Kita pun mulai berpikir harus punya rumah, mobil, enggak. Waktu saudara tahu siapa bapak saudara, hidup saudara berubah. Pertanyaannya, kita nggak tahu siapa bapak kita. Kalau bapak saya konglomerat, punya banyak helikopter, punya banyak pesawat. Kalau saya naik helikopter, perlu nggak saya selfie? Ya enggak lah. Tapi karena memang bapak kita nggak punya, ya dekat aja langsung kita selfie, kan langsung pamerkan kemana-mana. Ngerti nggak maksudnya? Kalau saudara orang tua saudara itu lihat Pak Jokowi sama anaknya. Jarang mereka selfie. Coba kalau saudara sama Pak Jokowi selfie terus itu, pacar di mana-mana. Saya tidak salahin kalian selfie silakan. Kenapa ini penting? Kesuksesan kita bukan tergantung apa yang kita kerjakan dan apa yang tidak kita kerjakan, tapi tergantung siapa bapak kita. Dan yang kita terima ada, kita baca dalam buku Galatia pasal 4 ayat 7. Saudara lihat ya. Galatia 4 ayat 7. Lihat mental kita ini, mental yang harus diperbaiki ya di situ, di kepercayaan kita. Galatia 4 ayat 7. Saya baca bagi kita. Jadi kamu bukan lagi hamba. Kalau hamba itu atau budak atau karyawan dinilai dari apa? Performnya. KPI-nya namanya itu, ya KPI-nya, performnya itu dan itu dilakukan di seluruh dunia ini. Halo. Maka waktu dia nggak ada perform, terpaksa pura-pura. Banyak orang jadi pura-pura baik, pura-pura rohani, pura-pura semua. Kalau dia anak anjing, walaupun anjingnya belum menggonggong, suatu hari pasti menggonggong. Setelah dia gede kan. Jadi waktu dia belum menggonggong, jangan katakan anak kucing kau. Enggak, dia tetap anjing yang belum menggonggong. Kalaupun dia anak ayam belum berkokok karena masih kecil, waktu dia besar dia pasti berkokok. Jadi waktu dia belum berkokok, jangan dihakimi. Engkau pun kalau engkau anak Tuhan akan pasti mirip Tuhan. Kalau hari ini masih mirip setan, jangan dihakimi. Paham maksudnya? Karena dia butuh proses untuk menjadi sama itu. Kan lucu, anak ayam lahir langsung tuh kuku, katanya kalian potong itu. Ini ayam jadi-jadian. Ngerti maksudnya? Jadi waktu kalian fokus kepada siapa bapak kalian, kalian akan sama seperti bapak kalian itu. Jadi kalau bapak kita yang di surga kaya, maka saudara pun terpaksa kaya. Amin ya. Iya, gak ada pilihan. Kecuali saudara mulai ragu-ragu, jangan-jangan saya anak kucing.
saudara jadi anak Tuhan tak perlu jadi merasa berbeda, enggak. Karena wajar. Maka kami akan berangkat Pak Yusuf akan berangkat ke Malta tanggal 19. Tahu Malta di mana Rasul Paulus dipatok ular? Pak Yusuf pengen cari ularnya yang matok itu. Di mana ular yang matok itu? Karena Pak Yusuf ke sana, saya ke Mesir juga cari ular Firaun yang dulu jadi tongkat itu. Jadi kami sama-sama cari ular di sana. Saya berangkat tanggal 23, Pak Yusuf berangkat tanggal 19. Kenapa bagi kami biasa saja? Tahu saudara, Mesir itu bapakku yang punya. Malta itu bapaknya juga yang punya. Dunia ini bapakku yang punya. Alam semesta, bulan, bintang, matahari, you name it, belong to my father. Dan apa katanya di sini dia? Kamu tidak lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris Allah. Jadi jangan lagi selalu terfokus, ya tampang saya kayak gini, siapa? Aduh, kalau engkau anak presiden lain juga yang ngejar engkau. Tapi kalau kau yakin kau anak kampung-kampung yang bersolek, memang repot. Nanti anak kampung-kampung juga yang kau rasa standar sama engkau. Ngerti gak maksudnya, saudara? Mulai hari ini ubah statusmu. Engkau anak raja di atas segala raja. Jadi kalau kelak engkau jadi konglomerat, engkau punya apa-apa, bagimu ya biasa saja. Bapakku yang punya jagat raya ini. Jadi nanti kalau orang kaya yang nanya kau, wajar saja. Maka orang yang tahu statusnya tak bisa sombong. Tapi kalau saudara nggak tahu status saudara, boleh saudara katakan, kenapa saya sukses? Karena doa saya 5 jam. Kenapa sukses? Karena S1 saya, S2 saya, STL, semua. Saudara mulai membanggakan diri saudara. Tapi kalau saudara katakan, kenapa kau sukses? Karena bapakku hebat. Yang dimuliakan siapa? Bapak. Kemarin saya khotbah di depan orang Amerika. 2 kali lagi saya khotbah dikasih Pak Yusuf. Oh biasa aja, karena dia juga anak bapakku juga. Amin saudara. Dan sekarang saya khotbah 2 kali, semangatnya sama. Jadi hari ini sadarkan siapa dirimu. Engkau bukan berasal dari bumi. Lihat. Dahulu memang kita muda, sekarang kita, jadi yang kita terima dari Allah bukan upah saja, warisan. Saya lihat tadi daftar gaji yang kerja di Jarum itu ada tadi di TikTok itu paling tinggi 50 juta. Kira-kira yang kerja di situ dengan gaji mungkin 100 juta sebulan. Tapi yang dapat warisan siapa? Yang kerja tuh anak pemilik perusahaan itu. Anaknya, mana yang lebih kaya? Anaknya tuh yang kerja. Mana yang lebih rajin? Mana yang lebih baik? Yang kerja, mana yang kaya? Jadi saudara, walaupun banyak orang lebih hebat, lebih jago, lebih pintar, lebih semua, aku tak peduli. Engkau pun tak perlu minder. Bapakmu pemilik jagat raya. Amin. Dan dari mana kita tahu bapaknya hebat? Dengar omongan dia. Kalau dia tahu bapaknya hebat, omongannya pun berbeda. Kalau kalian tahu bapak saudara konglomerat, kira-kira omongan saudara apa? Makan di pinggir jalan. Apa omongan saudara? Kapan kita jalan-jalan ke Eropa? Kapan kita makan sate di Dubai? Betul nggak? Setuju? Tapi kalau saudara nggak yakin bapak kalian kaya, apa yang kalian katakan? Beda. Jadi dari omongan saudara, kita yakini siapa kau rasa bapak. Amin ya. Gimana dengan perbuatan kami Pak Jo? Anak ayam akan berkokok juga. Lupakan itu. Banyak orang pura-pura jadi anak raja, tapi dia tak anak raja, ketahuan. Kita anak raja di atas segala raja. Ayo saudara,
Karena jangan fokus kepada dirimu, fokus kepada Bapakmu itu. Jadi tahu apa kata setan? Lihatlah dirimu, wajahmu tak jelas, sekolahmu tak jelas, orang tuamu tak jelas, kau jadi apa? Mulai bilang sama dia, aku sudah pindah warga negara, bapakku pemilik jaga raya ini. Jangan kau lihat tampangku, jangan kau lihat ijazahku, lihat bapakku yang hebat itu. Dengar ya, karena bapakku kaya, terpaksa aku kaya menerima warisannya. Pernah kalian ledekin orang? Orang tuanya kaya, kawan ini bodoh, tiba-tiba dia kaya, kenapa? Itu kan gara-gara bapaknya, ya kan? Betul kan? Bapaknya kaya. Kenapa gak kalian bilang kayak gitu? Gara-gara bapakku termasuk ke Amerika. Kenapa gak bilang kayak gitu? Halo, kalian suka hina-hina orang yang sukses gara-gara bapaknya hebat, dia tak hebat, kita hina-hina dia. Sekarang kau hina dirimu. Gara-gara bapakku hebat, terpaksa aku jalan-jalan ke Amerika. Itu ya. Maka jangan lagi lihat siapa dirimu, lihat siapa bapakmu. Karena kita dapat apa? Warisan. Yang jadi masalah, warisan yang kau terima itu, baca dalam buku Galatia, Efesus 1 ayat 3. Seberapa banyak warisan itu? Saudara pengen lihat warisan yang saudara terima? Efesus 1 ayat 3. Dan ya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita berapa berkat? Berapa berkat? Segala berkat dikaruniakan. Tahu arti dikaruniakan? Dikasih cuma-cuma. Pak Yusa ke Eropa itu, ke Malta, dikasih cuma-cuma. Tahu dia ngapain ke sana? Hanya berdoa, dibayarin semua. Termasuk ongkos dia ke sini dibayarin cuma-cuma. Saya ke Mesir cuma-cuma juga. Hanya 3 hari, berangkat 23, pulang 26. Kok bisa? Bapakku yang punya jaga raya ini. Kok kami belum? Karena aku belum yakin itu. Karena kalau dikasih itu kok selfie nanti sepanjang jalan. Halo, nanti geger kau buat jaga raya ini gara-gara tampangku. Ini gara-gara doaku yang 5 jam. Ini gara-gara puasaku. Nama Tuhan pun tak dipermuliakan di sana. Waktu kau sadar bahwa bapakmu yang pemilik jaga raya ini kedengaran dari omongan saudara. Jadi kalau saudara masih banding-bandingkan dirimu sebagaimana lagu itu, jangan dibanding-bandingkan. Karena di hati ini hanya Yesus saja. Amin. Iya. Jadi saudara-saudara nggak perlu lagi minder, karena yang akan diadu itu bukan dirimu, Bapakmu. Dan Bapakmu pemilik segala-galanya, lihat. Segala berkah rohani dia pegang. Sekarang nggak baca lagi dalam buku Matius 28. Apalagi yang dia pegang. Matius 28 ayat berapa itu? Segala kuasa. 28 ayat 18 ya. Coba lihat. Saudara paham khotbah ini? Senyumlah kalian. Kalau kalian nggak senyum, saya nggak tahu kalian. Lihat ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan berapa kuasa? Segala kuasa di sorga dan di Jakarta. Di mana? Termasuk Amerika, Eropa, Danau Toba, sebut nama kampung saudara. Semua segala kuasa yang di bumi telah diberikan kepada dia. Dan apa? Karena itu, pergilah, jadikanlah anak kampungmu, tidak, pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah. Kenapa? Karena ada kuasa dalam dirimu. Dan apa katanya? Ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ya saudara. Jadi jangan lagi, kalau khotbah ini gampang, saudara, engkau kurang banyak doa, nggak perlu pewahyuan. Siapa pun tahu kalian kurang banyak doa. Khotbah-khotbah kayak gini tak laku.
Jangan khotbahkan kayak gini. Kurang-kurang siapa yang tahu pendidikan moral Pancasila pun diajarin dulu itu. Khotbah yang kayak gitu nggak perlu pewahyuan, suruh aja guru PMP yang ngajar, tenggang rasa macam-macam kan. Siapa yang kalian pasti tahu, perlu doa, perlu baca, kita kan tahu semua kalian itu. Tapi waktu engkau sadar siapa identitasmu, sebuah perbuatan itu menjadi buah. Pernah kalian lihat anjing kursus menggonggong? Kursus dia? Pernah? Ada yang ngajarin kursus menggonggong? Enggak, karena memang dia anjing, dia akan menggonggong. Karena saudara memang anak Tuhan, engkau akan berubah seperti Tuhan. Sepanjang engkau sadar bahwa engkau anak Tuhan. Tapi kalau engkau yakin kau anak anjing, besok pun engkau menggonggong terus. Dan waktu yakin kau anak anjing, dipaksa berkokok, matilah dia. Paham gak ini? Cobalah, kenapa saya berpakaian begini? Kenapa saya gak pakai lipstick? Ada gitu kalian tulis di situ dilarang pakai lipstick? Enggak kan? Enggak ada. Karena saya yakin saya laki-laki. Tapi kalau suatu hari saya yakin saya perempuan, saya akan pakai lipstick, pakai hak tinggi. Sehingga datang si bintang, dilarang pakai hak tinggi. Berat gak bagi saya untuk melakukan itu? Berat dong. Karena dalam hati saya kan wanita. Tapi saya sebutkanlah, saya gak pakai hak tinggi. Pikul salib saya, kenapa gak pakai hak tinggi? Paham gak ini? Paham gak ini? Tapi gak pakai hak tinggi, pakai lipstick saya. Keluar perintah kedua, khotbah dari depan, dilarang pakai, aduh. Dan waktu gak dilihat Pak Pendeta terpaksa kusembunyikan pakai, karena dalam hati saya wanita. Ngerti gak ini? Untuk merubah saya, jangan ajarkan peraturan itu. Bintang katakan, Pak Jo, engkau laki-laki sejati, maka tak pakai hak tinggi lagi saya. Saya nggak pakai lipstick saya, nggak pakai bendo lagi saya. Karena saya diyakinkan saya laki-laki. Perbuatanmu adalah tergantung apa yang kau percayai. Kalau engkau percaya dirimu memang miskin, dipaksa bergaya-gaya, capek dirimu. Kita katakan kita kan ke Amerika, sakit kepala kau mikirkan itu. Tapi waktu kau yakin Bapakku pemilik jagat raya ini, alam semesta ini milik Bapakmu, dia kaya sekali. Waktu orang katakan Eropa, kau katakan gampang itu. Kenapa? Bapakku yang punya. Halo, amin ya. Jadi kalian pengen dengar khotbah yang mana? Jadi kalau saudara dengar khotbah tentang aturan-aturan, capek saudara. Tapi waktu saudara tahu siapa diri saudara, engkau akan sesuai dengan apa yang kau percaya. Hari ini engkau anak Allah. Tiap hari katakan, Bapakku pemilik jagat. Saya mau cerita soal bapak mertua saya. Waktu dulu kami naik kapal laut, Kelut ini, Kelut. Saya masih belum lah, saya masih usia belasan tahun kayak atau 20 tahun. Kemudian kami naik Kelut, baru dibilangnya, kau lihat matahari itu, kata. Waktu usia 23 ya, lihatlah Pak, bapakku yang punya. Dia lihat matahari, diingatnya bapaknya. So lihat matahari, dia bilang apa? Panas. Kita sama-sama melihat matahari, reaksi kita berbeda. Betul? Baru lihat lautan ini selalu bergelombang. Dari dulunya kita lihat lautan bergelombang. Tahu apa kata dia? Bapakku yang punya. Dan saat itu presiden kita Soeharto. Lihat anak Pak Soeharto itu kemana-mana dikawal oleh ribuan atau ratusan atau puluhan tentara. Karena bapakku pemilik jagat raya ini, aku selalu dikawal ribuan malaikat. Dan aku lebih hebat dari Soeharto. Kenapa Pak? Soeharto suatu hari akan meninggal. Tapi bapakku di sorga kekal selama-lamanya. Dalam hal dari saya itu udah kepikir, berarti kalau kulihat matahari,
Boleh ku katakan, Bapakku yang punya. Amin. Baru dibilang dia, waktu saya dulu nyangkul di pancur batu. Lagi nyangkul di pancur batu lewat pesawat. Waktu lewat pesawat katanya, suatu hari aku akan terbang lewat pesawat itu. Kita waktu di sekolah kita lewat pesawat terbang, kita loncat dari jendela, ada pesawat gitu aja. Hari ini saudara, karena engkau anak, semua yang kau minta Bapakmu akan kasih. Apapun itu. Ada ayatnya, baca Yohanes 14 ayat 14. Dalam bahasa Inggrisnya dibilang kayak gini, if you ask anything in my name. Bahasa Inggris yang pas, cuman gak apa-apa lah. Kalau bahasa Indonesia dikatakan, ada sih orang belajar bahasa Inggris? Gak ada. Ya. Jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, itu kan sesuatu kayak sesuatu aja. Something kalau bahasa Inggrisnya. Tapi kalau bahasa Inggris tulisannya, if you ask anything, bilang anything saudara. Tahu arti anything? Saya khotbah di Tanah Karo, anything dia nggak punya nada eating. Anything tahu. Jadi saudara, anything itu jika engkau meminta apa saja, bilang apa saja. Suatu hari saya tanya Tuhan, kenapa kami minta apa saja kau kasih? Kenapa gak kau sensor? Yang termahal di sorga itu adalah Yesus. Yesus lebih mahal daripada impian. Yesus lebih mahal daripada jaga raya ini. Yesus lebih mahal daripada dosa. Yesus lebih mahal dari segala-galanya. Kalau Yesus pun dia kasih, apa yang dia kasih? Amin. Dan waktu saudara percaya itu, excitement datang. Engkau mulai berkatakan, Pak saya ini suka mau dulu, saya akan ke Amerika. Sekarang sudah tercapai. Semua yang diucapkan dahulu, Tuhan kasih semua. Kita pengen menjangkau semua benua. Tadi waktu kita sarapan, kita sebut nama plan kita, Promised Land Internasional. Untuk menyelesaikan pelayanan di seluruh Amerika, Eropa, Australia, Afrika, Asia. Kok kalian berani ngomong? Bapak kami yang punya. Jangan macam-macam. Bapakmu juga, tapi kau tak berani. Karena kau lihat dirimu selalu. Halo, bagaimana seorang anak supaya dia tambah jadi anak? Ada kursus keanakan. Hah? Kalau dia bandel tetap anak enggak? Hah? Kalian ganti. Maka Tuhan kasih istilah anak yang hilang. Anak yang hilang itu kurang ajar gak? Kurang ajar. Perbuatan dia sangat kurang ajar. Waktu dia balik diganti gak? Marganya. Kurang ajar kok, jadi marga satu aja kok. Halo, waktu dia pulang dipeluk, dipestakan, semua dikasih. Kenapa? Karena perbuatan dia tak berubah status dia. Halo, hari ini kau datang ke Bapak. Maka doa apa yang diajarkan Yesus doa? Bapa kami yang di surga. Enggak dia katakan Allah, Abraham, Ishak, Yakub. Ini kan sering doa-doa sosokan. Allah yang kami sembah. Allah, Abraham, Isa, Yakub. Bapakmu itu. Usah jauh kali kau tarik dia ke sana. Memang berpuisi dia. Mana lebih enak anak Pak Jokowi katakan Pak Presiden Republik ini daripada Pak, mana lebih dekat? Iya mana? Kalau bilang Presiden Republik ini jauh kali dari sana. Memang kedengarannya hebat untuk didengar orang, tapi dalam hubungan jauh sekali. Ini coba Allah, Abraham, Ishak, Yakub, kita di mana di situ? Di mana kita? Tapi yang ini kita dengar, yang maka Yesus katakan apa? Bapa kami yang di surga, langsung nempel. Amin. Hari ini mulai berdoa, Papa, Engkau sudah berikan segalanya bagiku. Mulai ucapkan impian-impianmu. Haleluya.
Waktu engkau ucapkan impian-impianmu menggetarkan sorga. Karena anak yang minta. Tahu saudara, kalau saudara ke kantor di mana-mana, pejabat tinggi negara, kalau stafnya datang semua, saya ingat dulu, anak Pak Jokowi lagi diwawancara di Mata Najwa. Kalau kalian lihat itu, orang dia bilang, coba teleponi Bapak. Teleponnya gila. Begitu sibuknya Pak Jokowi, telepon anaknya, diangkat dia. Amin. Dan bapakmu jauh lebih hebat daripada presiden kita, pemilik jagat raya. Lihat waktu Petrus ini memang doanya doa kurang ajar. Tapi kalian perlu belajar ke Petrus itu. Dilihatnya Yesus jalan di atas air kan? Apa kata dia? Udah dicobanya berkali-kali jalan di atas air, tak bisa-bisa. Nelayan kawan itu. Jadi udah cobanya itu, baru dia bilang, Tuhan, kalau gitu mesti kamu jalan. Apa kata Tuhan? Permintaanmu kurang ajar, durhaka kau. Oke, kamu jalan. Berimanlah Petrus, jalanlah dia. Top. Waktu dilihatnya kiri kanan kan dia jatuh. Waktu dia jatuh apa kata Tuhan? Kurang ajar. Sudah bilang jangan minta aneh-aneh. Enggak. Waktu dia jatuh, kita nggak tahu berapa jaraknya. Apa kata si Petrus? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, ampuni dosa-dosaku, gitu. Ada doanya, doa kepepet. Tuhan tolong saya. Dan apa kata Tuhan? Kau penyembahan dulu. Enggak. Masuk dulu dalam hadirat Tuhan. Enggak. Mati kawan itu. Waktu Tuhan tolong saya, Tuhan peluk dia. Waktu engkau beriman, engkau lakukan perkara yang dahsyat. Waktu engkau jatuh, engkau ada dalam pelukan. Karena engkau anaknya. Amin. Yang manapun oke, kata Tuhan. Kau beriman, silakan. Lagi engkau down, engkau tetap kugendong. Sampai kapan kita digendong? Sampai putih rambutmu, aku tetap menggendong. Hari ini, jangan lihat siapa dirimu, tapi lihat siapa bapakmu. Jangan lihat sebesar apa penyakitmu, lihat penyembuh bapakmu itu. Jangan lihat dompetmu, lihat dompet bapakmu, pemilik jagat raya ini. Jangan lihat kemampuan ongkosmu, lihat bapakmu yang punya dompet orang pun bapakmu yang punya. Tahu saudara saya ke Mesir, saya nggak suka ke Mesir ini. Dan waktu saya berangkat tanggal 23, pulang tanggal 26. Tapi ada teman bilang, kenapa kau pergi aja? Kan kau kesukaanmu menceritakan Yesus. Pergi aja. Oke, aku pergi. Ternyata yang bayarin saudara orang Jerman. Orang Syria dari Jerman. Baru dibilangnya, kapan-kapan kau ke Jerman katanya. Sekarang seluruh dunia menjadi kecil. Karena dunia ini bapakmu dan bapakku yang punya. Jadi waktu kau nanti di kosanmu yang rada kecil itu, mulai kau bilang ke surga, anak raja di atas segala raja. Begini aja rumahnya ya. Itu dia. Saya kasih tahu sama kalian. Waktu dulu mobil saya hancur. Mobil saya hancur gara-gara Pak Bati bawa mobil itu. Akhirnya saya jalan kaki. 2 minggu jalan kaki enak di Batam. Tapi setelah itu panasnya minta ampun. Saya itu Presiden Republik Indonesia saat itu, Ibu Megawati. Baru aku bilang sambil pakai payung itu, Tuhan, jalan kaki memang enak 2 minggu, tapi nggak malu kalian di surga sana. Abraham yang kaya raya, Ishak semua kaya raya, ini adalah raja di atas segala raja. Kalau sampai anak Pak Ibu Mega jalan kaki karena miskinnya, Republik Indonesia ini malu. Daripada kalian malu semua di surga, kau berkati aku dengan mobil. Tuhan bilang, kau yang tak percaya, aku yang kau salah-salahin. Usah kau berbanyak kali ceritamu. Kau bilang aja kau perlu mobil. Terpaksa kau bangun karena kau tak percaya kan. Kalau nyawa aku pun ku kasih, masa mobilmu tak ku kasih. Amin. Saudara gak perlu yakinkan Tuhan, yakinkan dirimu bahwa Dia sangat mencintaimu.
Dan waktu saya kuliah di Bandung, ada tempat kosan, saya boleh katakan, rumah bahkan harga ratusan juta, kosan lu tak punya. Sekarang rumah di Batam itu rata-rata miliaran. Saya nggak tahu di mana gue berada hari ini, tapi yakinkan dirimu, Bapak rela mati bagimu. Tapi kalau kau tidak minta, tak berguna. Nanti kita ke restoran, oh kenapa? Apa saja, agak susah makannya. Kasih aja dia tusuk gigi, ini kau makan lah, kunyahlah baik-baik. Engkau harus minta kepada Bapak itu. Amin. Jadi hari ini jangan lihat dirimu, jangan lihat keberadaanmu, lihat Bapakmu. Dan apapun berasal dari dia, apapun itu. Dan dia katakan apa? Kita mewarisi, itu artinya udah warisi, sudah selesai. Udah terlanjur dia kaya, terpaksa kau kaya. Udah terlanjur dibayarnya penyakit, terpaksa kau sembuh. Hari ini apa yang sudah dia bayar, apa yang sudah dia miliki, dia anugerahkan cuma-cuma kepada kita. Mari kita berdoa.